Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW, serta berkat beliau sekarang kita terbebas dari zaman kebodohan dan berada di zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Terima kasih kepada teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di kajian rutin ngaji fikih kontemporer dan logika Qawiyatul Fiqhiyah. Semoga apa yang kita kerjakan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang setimpal. Tema kajian pada malam hari ini yaitu pro, kontra, serta pencabutan peraturan presiden legalisasi investasi miras dengan pemateri yaitu Ustadz Dhani Firdaus, SPD, MPD. Kepada beliau kami persilahkan. Kepada teman-teman dimohon untuk bersabar terlebih dahulu karena Ustadz sedang berhalangan. Mungkin nanti langsung bisa dimulai materinya. Bisa dimulai sekarang? Oke, bisa dimulai Ustaz. Moderator mana moderator ini? Iya, halo Ustadz. Silakan dimulai. Tadi sudah dimulai Ustadz. Oh, sudah dimulai? Iya. Saya kira belum. Soalnya ini masih ada acara yang sebenarnya maghrib ditunda ke acara 7:30 di sini. Tapi tidak masalah, tidak mengurangi semangat kita dalam belajar. Silakan di close kamera semuanya, di off-kan kameranya, sama di mute semuanya. Karena ketika ada yang open kamera, selain saya nanti tidak akan tampil di YouTube, tidak akan muncul. Itulah beberapa kelemahan dari Google Meeting. Silakan di off-kan kameranya kalian semua. Baiklah, kita akan mulai seminar kajian pada malam hari ini. Suara saya jelas? Terdengar jelas. Terdengar jelas Ustadz. Halo, suara saya jelas? Terdengar jelas Ustadz. Suara saya jelas? Ada yang jelas, bisa Ustadz. mendengar suara saya? Sudah terdengar. Oh, terdengar ya. Ya sudah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tulqi biha ar-ru'ba wal haibata fi qulubil kafirin al munafiqin wal zalimin wal hasidin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin, amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu al-khamr wal maisir wal ansab wal azlam innahu min amali syaiton, ya.
ayat ini sebagai pembuka, ayat Al-Maidah ayat 90, bahwasanya bagi kalian semuanya, hai orang-orang beriman, ijtanibu ya ayyuhalladzina amanu, ya, jauhilah itu semua yang bersifat memabukkan. Hal ini sangat tidak dibolehkan. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru, ya. Innamal khamru wal maisir, sesungguhnya khamr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, innamal khamru, sesungguhnya khamr. Apa itu khamr? Kullu muskirin khamrun, ya. Kullu muskirin haramun. Ada yang mengatakan seperti itu. Segala sesuatu yang memabukkan itu disebut dengan khamr. Segala sesuatu yang memabukkan itu disebut dengan hal yang keji, hal yang bersifat dosa. Oleh karena itu dalam Al-Maidah ayat 90 ditegaskan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, innamal khamru, sesungguhnya khamr, ya. Innamal khamru, khamr, baik itu juga wal ansab, memberikan sesembahan kepada berhala, wal azlam, juga mengundi nasib, semuanya itu, baik itu judi, khamr, persembahan kepada berhala, atau memanah mengundi nasib dengan anak panah, hal tersebut termasuk rijzun, hal yang keji, dan termasuk min amali syaiton. Hal itu juga termasuk perbuatan setan, ya. Jadi memang kita itu harus harus hati-hati. Karena apa? Karena memang baik itu khamr, wal maisir, wal ansab, wal azlam, ini sudah jelas dalam Al-Maidah ayat 90 ini, ya. Sesungguhnya khamr, kemudian judi, kemudian berkorban untuk berhala misalnya, wal azlam, dan mengundi nasib dengan anak panah, itu termasuk perbuatan keji dan bagian dari perbuatan setan. Oleh karena itu Allah berfirman, fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Maka sudah pasti fajtanibuhu, maka jauhilah hal tersebut, ya. La'allakum tuflihun, agar kalian termasuk orang-orang yang beruntung. Kenapa kok beruntung? Karena memang orang pintar belum tentu kalah sama orang beruntung, seperti itu. Hal ini, ayat ini sebagai ayat pembuka Al-Maidah ayat 90, bahwasanya sudah ditegaskan dalam dalil seperti yang sudah kita tahu, bahwasanya dalil itu ada dua, ada yang muttafaqun alaih, yang sudah disepakati ulama, tidak ada perbedaan, ya. Kalau ada yang berbeda dengan ini, dalil yang sudah muttafaqun alaih, maka dia keluar, ya, tidak dianggap. Kemudian ada dalil yang mukhtalafun alaih, yang masih ada perbedaan di antara ulama. Kalau yang muttafaqun alaih ini dalilnya ada 4. Al-Quran, ya. Kalau dalam hukum itu tidak ditemukan kejadiannya dalam Al-Quran, maka carilah dalam hadis, sunnah. Kemudian kalau tidak ada, nanti mencari ke ijma. Yang terakhir adalah kias. Ini termasuk dalil yang muttafaqun alaih, yang sudah disepakati ulama. Jadi kalau sudah disebutkan dalam Al-Quran, maka sangat jelas sekali larangannya maupun perintahnya. Kalau itu bersifat perintah, aqimis sholah wa atuz zakah, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat, maka itu sudah menjadi kewajiban. Begitu juga dengan sesuatu yang dilarang, misalnya ini, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, innamal khamru wal maisir, sesungguhnya khamr, wal maisir, dan juga judi, ya, wal ansab, dan memberi sembah kepada berhala, wal azlam, dan juga mengundi nasib dengan anak panah. Ini sudah termasuk kalimat larangan, ya. Kenapa? Karena ada ayat lanjutannya, rijsun min amali syaiton fajtanibuhu, maka jauhilah hal-hal tersebut. Kalau sudah sorry dalam Al-Quran, sudah jelas, maka sudah sepatutnya kita Al-Quran, sunnah, ijma, qiyas, maka sudah sepatutnya, ya, itu adalah perbuatan dosa. Karena sangat jelas sekali, rijsun,
termasuk perbuatan keji. Oleh karena itu, ketika hal yang demikian, bagaimana menyikapi kemarin terjadi sangat panas sekali pro kontra ketika ada peraturan perda mengenai legalitas dari minuman keras ini, ya, sehingga itu dijadikan perpres, ya, peraturan presiden, yang mana nanti ketika ada persetujuan dari gubernur, maka bisa dibuka pabrik-pabrik di wilayah-wilayah di Indonesia. Naudzubillah. Alhamdulillah, setelah adanya perpres legalisasi mengenai pabrik miras ini, akhirnya setelah mendapatkan usulan dari ormas-ormas Islam, organisasi masyarakat Islam, baik Nahdlatul Ulama, NU, Muhammadiyah, maupun MUI dan lain sebagainya, sehingga banyak sekali juga kritikan-kritikan yang masuk dari masyarakat, maka Presiden mengumumkan pengumuman terbarunya bahwa perpres mengenai legalisasi pendirian atau investasi miras ini dicabut. Ini alhamdulillah merupakan kabar baik. Namun di situ pun masih terjadi pro kontra, ya. Ada yang tidak terima, ada yang terima, terutama bagi para investor. Ini sangat, karena di situ banyak sekali peluang bisnis yang besar, ya. Pokoknya kalau sudah kalau yang berbau yang bermaksiat, yang berbau yang haram-haram seperti itu, investnya hasilnya itu, keuntungannya itu adalah sangat besar sekali, makanya banyak yang diincar seperti itu. Namun kenyataannya memang ketika sudah terjadi perpresnya sudah dicabut, banyak sekali netizen yang masih menghujat. Ini gimana presiden kok dianggap plan? Padahal ya tidak seperti itu. Setelah memang selaku pemerintah harus tetap mengumumkan sesuai kewajibannya. Kemudian nanti harus juga menerima al-iktirahat wal mudakhalat, ya. Baik itu kritikan, saran untuk menerima aspirasi masyarakat di bawah. Kenapa? Karena ini Indonesia adalah milik negara kita bersama, bukan hanya milik presiden seperti itu. Alhamdulillah perpres yang menetapkan legalisasi miras itu sudah dicabut. Ini termasuk kabar baik bagi kita semua, ya. Namun yang namanya hal-hal yang muhaddarat, ya, atau muskirin, atau sesuatu yang memabukkan, atau yang drugs maupun miras, ini memang tidak ada hentinya. Memang ini karena memang tugasnya setan seperti itu, ya. Dan juga saya sering guyonan kepada murid-murid itu, kalian itu jangan sekali-kali meminum minuman keras atau minum-minuman yang ada alkoholnya dan lain sebagainya, karena itu termasuk minuman setan. Kalau kalian minum, nanti setan minum apa, gitu, ya. Jadi itu guyonannya. Dan juga saya sering ketika kemarin ada yang tanya, Ustadz bagaimana hukumnya ketika apakah ada minuman keras yang boleh diminum? Ada, ya. Minuman keras yang boleh diminum itu ada satu, yaitu es batu, ya. Es batu itu boleh diminum. Jadi minuman keras yang boleh, kalau ada pertanyaan, apakah ada minuman keras yang halal? Ada, yaitu es batu. Silakan kalian minum sepuasnya kalau kuat, seperti itu, ya. Jadi memang ketika terkait hal-hal yang sudah ditetapkan oleh Al-Qur'an, maka sudah sepatutnya kita harus mengikutinya. Kemudian ketika ada peraturan pemerintah, ya, yang mengadakan perpres yang seperti itu atau perda yang membolehkan investasi miras ini dengan dalih nanti pajak yang masuk itu banyak, sehingga nanti bisa menjadi kas negara. Namun hal yang demikian ini tidak bisa menjadikan dalil, ya, apalagi kondisinya tidak darurat. Satu. Yang kedua, seperti yang sudah kita kaji di kaidah usul fiqh, ya, terutama kaidah cabang mengenai kaidah tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Kebijakan seorang imam, ya, atas rakyatnya ala ra'iyah manutun bil maslahat, harus sesuai dengan kemaslahatan. Seandainya pabrik miras dibuka di setiap wilayah, misalnya di Jawa Timur, kemudian dan dilegalkan, maka sudah pasti nanti banyak hal-hal yang tidak diinginkan, itu sudah jelas, ya. Itu sudah jelas. Disebutkan dalam surat Al-Baqarah, ya. Ayat 201 itu sudah jelas di situ, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Ketika itu orang-orang Yahudi bertanya bagaimana hukumnya bertanya tentang khamr dan maisir, ya, minuman keras ini dan juga berjudi itu.
Lantas jawabannya bagaimana? Kul fihima ismun kabir. Katakanlah bahwasanya keduanya itu termasuk dosa besar, ya. Wa manafi'ul linnas. Tapi juga ada manfaatnya. Quran itu tidak menutup kemungkinan. Memang sebagian pihak yang merasa kontra dengan adanya pencabutan perpres ini, dalilnya apa? Bukankah misalnya minuman keras itu ada alkoholnya juga kita konsumsi misalnya, itu dalam rangka medis. Kalau dalam rangka medis itu beda kasus, ya. Kalau dalam rangka medis itu beda kasus dan diperbolehkan. Namun itu ada kadarnya. Kemudian yang kedua, kalau masalah kas negara tidak harus diambilkan dari tidak harus diambilkan dari sesuatu yang haram. Sesuatu yang halal masih banyak sekali, melihat sumber alam, sumber daya alamnya SDA di Indonesia itu sangatlah banyak sekali seperti itu. Jadi tidak bisa dijadikan dalil, ya. Seandainya ada pro kontra demikian, maka sudah pasti ketika ada pencabutan ini maka kita harus dukung. Kemarin ketika ada perpres yang awal pelegalan ini, ya jelas kita tolak. Banyak sekali dari PBNU, MUI dan lain sebagainya menolak akan hal yang demikian. Maka setelah menerima usulan-usulan dan kritikan, kemudian Presiden mencabut perpres yang demikian ini. Namun ketika dalam Al-Baqarah ini dijelaskan, ya salunaka anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabir. Katakanlah di Kok nama tuh? kok tiba-tiba mati barusan ini, ya. Saya lanjutkan. Al-Quran tidak menutup kemungkinan akan adanya manfaat di minuman keras maupun perjudian. Tidak menutup kemungkinan ada manfaatnya, ada. Namun ingat wa itsmuhuma akbar min naf'ihima. Tetapi madorot dan dosanya itu lebih besar daripada keduanya. Oleh karena itu maka harus dijauhi hal-hal yang demikian. Kalimat perintah di sini ijtanibu itu menggunakan fiil amar, atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan kalimat perintah. Kalau dalam kaidah usul fiqh, kalau ada ayat yang menggunakan kalimat perintah, maka itu bersifat wajib. Kaidahnya apa? Al aslu fil amri lil wujub, ya. Asal dari fiil amar, asal dari kata kerja perintah dalam Al-Qur'an, dalam hadis lain sebagainya, itu termasuk adalah menunjukkan kewajiban. Maka sudah sepatutnya ketika ada ayat yang demikian, ya, ada ayat ijtanibu, ya, ijtanibu, maka jauhilah hal-hal baik itu khamr, ya, minuman keras, kemudian maisir, perjudian, wal ansab, dan memberi persembahan kepada berhala, wal azlam, mengundi nasib dengan anak panah. Maka sudah sepatutnya kalimat di situ menunjukkan perintah jauhilah, maka kita harus menjauhinya karena perintah kewajiban. Seandainya pemerintah melakukan hal-hal yang bersimpangan dengan agama, maka kita diperbolehkan, bahkan diwajibkan untuk mengingatkan. Kenapa? Karena Rasulullah bersabda, mar'a minkum mungkaron, barang siapa ketika kalian itu melihat kemungkaran, falyughayyir biyadihi.
maka rubahlah dengan tangan kalian. Kalau tidak bisa, fabilisani. Kalau tidak bisa, maka dengan lisannya kalian, dengan ucapan. Kalau ucapan tidak bisa, ya fabikolbi, maka dengan hatinya. Cukup kita doakan saja. Tetapi hal yang demikian ketika kita hanya bisa mendoakan saja, ini termasuk ini termasuk hal yang paling lemah, ya. Iman kita yang termasuk lemah karena kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi itu pada malam hari ini ketika kita melihat pro kontra legalisasi pro kontra legalisasi, maaf ini ketika kita melihat pro kontra legalisasi antara minuman keras ini di negara kita, maka kita jawabannya tegas, ya. Jawabannya tegas, kita sangat menolak. Kita sangat menolak. Tidak ada pro kontra. Ini ketika kaidahnya apa? Antara hak dan batil ini tidak boleh netral. Netral antara hak dan batil ini batil. Ingat, netral antara hak dan batil, kita tengah-tengah antara baik dan buruk ini sama saja dengan buruk. Ya, maka harus tegas. Ketika ada hal yang demikian, maka sebenarnya pro kontra itu tidak ada. Apanya yang mau dipro kontrakan? Padahal sudah jelas, ya. Innamal khamru wal maisir, ya. Shop wal azlam rijsun min amali syaiton fajtanibuhu, maka jauhilah kalian semuanya. Ini kalau sudah ayatnya seperti itu sudah pasti, ya, tidak ada pro kontra ini. Kenapa? Karena dalam ayat Al-Qur'an itu sifatnya ada dua, ada yang qat'iyud dilalah, ada yang dhanniyud dilalah. Ya, kalau yang dhanniyud dilalah itu ayat-ayat yang masih bersifat dhon, yang masih bersifat prasangka, bisa ditafsir hal-hal yang lain. Contohnya misalnya, ya, yadullah, tangan Allah. Kalau secara bahasa artinya tangan Allah. Namun ayat ini menunjukkan dhanniyud dilalah, ayat-ayat yang masih bersifat dhon, yang masih bisa ditafsir maupun ditakwili, bahwasanya yang dimaksud dengan tangan Allah ini tidak murni tangan Allah. Karena kalau kita mengatakan persis seperti tangan Allah, maka itu kita menyamakan dengan manusia. Sehingga ulama tafsir mentakwil yadullah itu dianggap diartikan sebagai kekuasaan Allah. Ya, seperti itu. Kenapa? Kenapa kok boleh diartikan kekuasaan Allah? Karena ayatnya masih bersifat dhanniyud dilalah. Ya, membuka ruang untuk ditakwil di makna yang lain. Seperti itu. Ada ayat yang sudah itu qat'iyud dilalah, sudah pasti. Tidak boleh ada perbedaan di antara keduanya kalau itu ayat itu sudah pasti. Namanya itu adalah qat'iyud dilalah. Contohnya apa, ya? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa, ya. Diwajibkan kalian untuk berpuasa. Kalau sudah ayat yang diwajibkan untuk berpuasa ini tidak ada hilaf, ya. Wajib berarti sudah aqimis shalah wa atuz zakah wa hijjul bait, ya. Dirikanlah tunaikan haji, dirikanlah zakat, ya. Tunaikan puasa dan lain sebagainya. Ini ayat-ayat yang sudah qat'iyud dilalah, tidak ada khilaf. Ya, begitu juga ayat pada surat Al-Maidah ayat 90 ini, ya. Ya ayyuhalladzina khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaiton, termasuk perbuatan setan, fajtanibuhu, maka jauhilah. Maka sudah pasti ayat ini termasuk yang qat'iyud dilalah. Karena sudah qat'iyud dilalah, maka pro kontra, hilaf pendapat. Ketika ada yang mengatakan minuman keras itu boleh dan tidak boleh, maka tidak diterima. Tidak dibuka season atau cermin khilaf. Tidak dibuka season cermin perdebatan. Kenapa? Karena sudah ayatnya pasti, ya. Ingat, ayatnya pasti, ya. Lain halnya ketika keadaan darurat. Karena kalau keadaan darurat, kaidah usul fiqh masuk ad-darurat tubihul mahdzurat, seperti yang sudah kita kaji, bahwasanya sesuatu sesuatu yang ketika darurat urusan nyawa, maka itu boleh, ya. Membolehkan sesuatu yang bersifat haram, ya, sesuatu yang dilarang. Adanya cuma homer saja di situ. Kita hanya boleh yang bisa kita minum hanya itu. Kalau tidak minum kita akan mati, ya enggak apa-apa. Ya, atau kita dipaksa nanti kalau tidak minum itu kita akan dibunuh misalnya. Ya, di-kill atau lain sebagainya. Maka kita ya harus minum, ya, karena urusannya darurat, urusan nyawa. Maka itu hal yang demikian, maka harus yang dipentingkan adalah nyawa. Namun ketika dalam keadaan normal,
maka kita tetap harus pakai kaidah yang normal. Ayat-ayat yang sudah pasti seperti ini, qat'iyud dilalah, tidak menerima pro kontra, ya. Sehingga apa kesimpulannya? Pro kontra antar miras ini tidak diperkenankan sebenarnya. Tidak diperkenankan. Kenapa? Karena ayatnya sudah menunjukkan qat'iyud dilalah, sudah pasti. Banyak sekali ayat-ayat yang menunjukkan keharumannya. Salah satunya di Al-Maidah ayat 90, kemudian di Al-Baqarah 201 itu sudah jelas. Fajtanibu, maka jauhilah. Ya, apalagi menggunakan kalimat perintah sesuai kaidah usul fiqh, al-aslu fil amri lil wujub. Asal dari fi'il amr itu adalah wajib. Maka sudah pasti ya kita menjauhi hal-hal yang sudah dilarang, apalagi sudah disebutkan. Ustadz, namanya kan bukan homer, namanya whisky, topi miring, dan lain sebagainya. Apapun namanya dia, apapun namanya minuman itu, kok memabukkan? Kullu muskirin homrun, segala yang, kalau dalam kamus lisanul arabi, homer itu adalah kullu muskirin homrun. Segala sesuatu yang memabukkan itu adalah homer. Seperti itu ya. Banyak sekali minuman-minuman yang bisa memabukkan tanpa kita sadari. Oleh karena itu kita juga harus tahu, terutama ya label halalnya, tidak asal minum ya. Karena kalau asal minum ya bahaya, ya, seperti itu. Jadi mari kita cermati bahwasannya ketika kita sekarang memandang dari sudut pandang dari sudut pandang fikih maupun agama, bahwasanya ketika sudah itu ada ayat yang menunjukkan sudah qat'iyud dilalah, sudah pasti keharamannya, maka di situ sudah tidak ada ruang untuk hilaf, tidak ada ruang untuk terjadinya pro kontra, untuk diperbolehkan ataupun dilarang dan lain sebagainya, ya. Siapapun dia, ya, siapapun dia, jabatannya setinggi apapun dia, ya, mau PBB, mau apa itu, kalau sudah bertentangan dengan Al-Qur'an, maka sudah jelas tidak boleh. Kalau semisal kita Ustaz kan tidak berdaya di negara atau di mana, di negara yang sudah melegalkan, misalnya kita tinggal di Eropa, ya kita tetap pada prinsip kita karena prinsip kita agama, ya. Terkadang negara itu tidak tidak semua negara, khususnya di negara Eropa itu tidak semuanya itu berdasarkan agama Islam seperti itu. Tapi sesuai agamanya masing-masing. Tapi kita selaku muslim ya harus berkeyakinan sesuai dengan agama kita yang kita yakini seperti itu ya. Kalau ada yang bertanya apakah ada minuman keras yang diperbolehkan? Ada, yaitu es batu. Dan jangan sekali-kali meminum minuman keras ya. Jangan sekali-kali minuman keras. Kenapa? Karena kalau kalian kita minum minuman keras, maka nanti itu termasuk mengambil jatahnya minumannya setan. Seperti itu. Kasihan setannya nanti minum apa. Jadi mari kita cermati lagi ketika ada berita-berita yang seperti itu, maka kita tetap mengatakan kita tolak. Kemarin banyak sekali tuibon-tuibon yang sudah beredar di Facebook, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Kita tolak baik perpres perda yang menyatakan legalitas mengenai legalisasi minuman keras seperti itu ya. Mudah-mudahan kita semuanya terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh Allah, terutama yang disebutkan dalam Al-Maidah ayat 90, baik itu khamr, maisir, ansab, dan azlam. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari itu semua, dan juga mudah-mudahan virus corona ini, baik itu semuanya musibah-musibah yang ada di negara kita ini, mudah-mudahan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, meskipun sedikit, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita semangat dalam mengikuti kajian seminar kajian milenial UNED ini, sangat bermanfaat sekali. Nanti yang tidak bisa mengikuti silakan ditonton di YouTube-nya saja, karena sudah banyak sekali video-videonya. Mudah-mudahan kita berusaha menjadi lebih baik dan lebih baik untuk seterusnya. Dan kita meskipun hanya belajarnya 30 menit, mari kita teruskan semangat kita, kemudian juga membangun pengetahuan kita dengan masalah-masalah up to date khususnya di negara kita, dan kita akan mengkaji bersama-sama dari kacamata fikih dan agama. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.